Halo Mams, berjumpa kembali dalam podcast Yayasan Dia Penerus Bangsa. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi hot issue di kalangan orang tua dan mungkin juga di sosial media tentang child grooming. Berdasarkan dari buku yang berjudul Broken String, itu banyak banget cerita yang mungkin mengejutkan dunia gitu loh. Maksudnya di Indonesia tuh itu mungkin sesuatu yang tabu. Jadi kita tuh agak sedikit pas membaca itu terkaget-kaget gitu loh. Apa benar ada ini di dunia nyata? Karena selama ini mungkin kita cuman lihat itu di film atau di cerita-cerita fiksi gitu. Ternyata ini berada dekat di sekitar kita. Nah, bersama saya ada Ibu Endang yang akan menemani kita untuk membahas tentang child grooming. Nah, Bu Endang boleh sapa Mams di sana? Oke. Hai Mams, Assalamualaikum. Ya. Sekarang kita itu mau sedikit ngomongin tentang child grooming, Bu. Jadi child grooming itu apa dan apakah memang sudah ada sejak lama atau baru sekarang terjadi? Oke. Kalau kita ambil dulu istilah grooming ya. Iya. Sebenarnya kan grooming itu kan asalnya dari bahasa Inggris, ya kan. Pengertiannya positif sih sebetulnya, ya kan. Grooming itu biasa dipakai untuk istilah yang ketika kita child grooming itu biasanya kita bagaimana kita mendidik anak, membentuk anak, menyiapkan anak agar kemudian dia siap untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang dewasa. Ya. Nah, kemudian kalau dalam pengertiannya itu child grooming itu kalau dalam pengertian positif seperti itu. Tapi kemudian ketika di dalam pendidikan, dalam keluarga, pola asuh, ya, ternyata tidak semuanya hasil dari pendidikan itu menghasilkan anak yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pengertian yang positif tadi, ya kan? Jadi kalau dalam pengertian yang negatif itu dikaitkan dengan pertumbuhan emosional pada anak, makanya kadang disebut juga emotional grooming, di mana di situ adalah ada suatu kalau di dalam pola asuh dalam keluarga, child grooming dalam pengertian emotional grooming itu adalah pola relasi ya yang tanpa disadari oleh orang tua itu ternyata menimbulkan penguasaan emosi si anak yang tanpa disadari nanti berakhir dengan eksploitasi anak oleh orang tua. Nyambung ya, Kak? Iya, jadi eksploitasi gitu ya? Anak oleh orang tua. Dan eksploitasi itu kan tidak melulu secara seksual, tapi ada eksploitasi fisikal, ada eksploitasi mental, eksploitasi sosial dan emosional. Maka kalau dalam konteks bukunya Aureli itu tentu dalam konteks child grooming, dalam konteks emotional grooming yang negatif. Dan gitu. Itu sudah ada dari dulu atau memang baru sekarang fenomena ini? Itu kan sebenarnya sudah dari dulu ya. Dari dulu ya. Betul. Cuma kan memang pola asuh itu dan kemudian sejalan juga perkembangan zaman saat ini, orang mulai menyadari gitu ya. Ada beberapa pola asuh di dalam keluarga yang oleh orang tua yang tanpa disadari ternyata justru malah menimbulkan atau membentuk seorang anak dengan problem emosi, dengan problem kemandirian ke depannya. Nah, makanya kenapa buku Aureli ini ya, Broken Strings ini kemudian menjadi populer ketika orang membaca, dan bahkan saya pun ketika membaca buku itu, saya merasa bahwa wah, jangan-jangan saya sudah menerapkan pola asuh yang keliru terhadap anak saya. Atau jangan-jangan saya pernah berada di posisi itu. Karena Aureli itu bukunya yang saya lihat, dia kan bercerita tentang pengalamannya dia. Itu bukan buku sensasi, tapi buku yang dimana dia refleksi diri. Dia menyadarinya setelah dia dewasa, baru dia menyadari bahwa dia sudah mengalami yang namanya child grooming yang negatif. Nah, itu adalah refleksi dia, sehingga
semua orang yang membaca kayak relate gitu loh. Itu saya kayaknya pernah deh berada di dalam situasi itu. Atau saat ini saya sedang berada di dalam relasi dewasa yang seperti itu. Atau jangan-jangan ada orang tua yang membaca, oh jangan-jangan saya sudah menerapkan pola asuh yang menyebabkan anak saya nanti menjadi toleran terhadap grooming emosional. Itu. Jadi memang pola asuh orang tua itu yang tanpa disadari itu bisa membuat anak itu jadi gampang untuk terkena ya, Bu ya. Menerima perlakuan. Iya. Untuk mungkin yang kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya kayak emosionalnya kurang dipenuhi sama orang tua. Betul. Mentalnya jadi kayak ya karena kan kembali lagi orang tua zaman sekarang itu sibuk. Mungkin juga dulu kita seperti itu ya, Bu ya, tapi mungkin kita tidak sadar. Tapi sekarang itu mungkin karena terlihat ya buku ini membuka mata. Betul. Lagi-lagi ya, Bu ya. Bukan cuma membuka mata, tapi kayak ada membangkitkan alarm batin. Kayak ada alarm, wait a minute, jangan-jangan nih aku sudah memperlakukan itu gitu ya. Dan kalau dibilang tadi bahwa itu dari pola asuh, memang betul, sangat. Memang itu berawal dari pola asuh, karena kan memang pendidikan dasar anak itu kan di rumah ya. Betul. Dari bagaimana kemudian dia mulai dari kecil ketika dia membentuk konsep dirinya, aku tuh siapa, terus bagaimana kemudian dia membangun relasi dengan orang lain, bagaimana kemudian dia keluar rumah berinteraksi dengan orang lain, bekalnya kan memang dari rumah, gitu ya. Nah, kemudian ada memang pola asuh yang kita terapkan di kita. Saya tidak mengatakan bahwa orang tua sengaja, gitu ya. Mungkin itu memang kadang diberi label, saya melindungi anak saya kok. Saya mencintai anak saya kok. Saya melakukan itu supaya anak saya ini bisa menjadi pribadi yang baik kok. Gitu kan ya, tujuannya kan itu. Tapi tanpa disadari sudah membuat anak ini mengalami hambatan di dalam mengenal siapa diri dia. Karena satu hal ya menurut saya ya, penting bagi anak untuk bisa dia suatu ketika kelak, ketika dia dewasa, jangankan itu ketika dia dewasa, pada saat ketika dia masih usia anak, membangun relasi dengan orang dewasa lainnya, selain dari orang tua, anak ini harus punya bekal tentang bagaimana dia bisa punya intuisi, naluri, insting, apa yang benar dan apa yang salah. Nah, insting untuk apa yang benar, apa yang salah, apakah ini orang dewasa ini membahayakan dia atau tidak, apakah dunia luar ini itu membahayakan diri dia, hubungan ini wajar atau tidak, normal atau tidak, itu kan dia harus punya insting, intuisi bahwa ini nggak benar ini hubungan seperti ini, gitu kan ya. Bahwa ketika anak dieksploitasi di luar, dia harus tahu bahwa ini nggak benar, saya sudah dieksploitasi, saya sudah diperlakukan dengan tidak benar. Dia harus tahu. Nah, bagaimana si anak punya intuisi itu? Nah, ya itu. Kalau kemudian di dalam pola asuh di dalam rumah, kamu harus patuh, kamu harus manut sama orang tua tanpa pertanyaan, tidak boleh mengkritik. Jadi itu bisa jadi titik awal. Di dalam rumah itu seperti itu juga bisa membuat anak itu jadi betul. Kan kadang orang tua bangga ya, anak saya itu nurut loh, patuh, saya ngomong apa nggak berani bantah. Nah, pola asuh yang semacam itu tujuan orang tua kan bagus ya, supaya dia nurut sama orang tua, patuh, dikasih tahu, nggak mau membantah, ya kan? Nah, tanpa disadari yang tujuannya positif tadi akan menghasilkan anak yang bagaimana? Akan menghasilkan anak yang kemudian ketika dia berhubungan dengan orang dewasa di luar, dia nggak berani mengatakan tidak, walaupun sudah diperlakukan dengan tidak benar. Karena menurut dia patuh itu baik. Saya harus jadi anak yang baik. Anak yang baik adalah patuh pada orang dewasa tanpa pertanyaan. Intuisi bahaya misalnya. Ketika dididik menjadi patuh, ketika dia anak mengatakan tidak nyaman, kan nggak boleh. Kamu
ribet amat, ribut. Udah diambil aja, udah ini aja. Ketika si anak komplain dia tidak nyaman, terus dibilang tidak patuh, dibilang kemudian bandel, dibilang nakal, dibilang ngelawan orang tua. Sehingga ketika dia diperlakukan seperti itu di luar, instingnya kan nggak jalan. Iya kan? Sementara kalau sekarang kita bedakan, andai kata kita nih mendidik anak nih ya, kita didik anak kita dengan dia, kita beri dia peluang, kita beri dia kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Ketika dia merasa tidak nyaman, ketika dia merasa tidak suka diperlakukan, terus kemudian kita dengarkan suaranya dia, kita dengarkan apa yang dia rasakan, bahwa yang dia rasakan itu benar, bahwa yang kita melakukan validasi terhadap perasaannya dia, sehingga dia terbiasa untuk mengekspresikan rasa tidak sukanya ketika diperlakukan tidak adil, ketika diperlakukan dengan tidak benar. Dia terbiasa untuk mengekspresikan perasaannya, terbiasa untuk mengungkapkan, menceritakan perasaannya. Gitu. Benar. Jadi emang bukan melulu orientasi child grooming itu ke arah seksual ya, Bu, tidak ya? melulu ke arah Tapi, seksual. Ada banyak hal yang mungkin tanpa kita sadari kita terapkan itu di dalam rumah, jadi membentuk karakter anak itu nanti jadi kalau anak zaman now bilangnya people pleaser ya Tante. Jadi betul. Ngeiyain apa kata orang, nurut aja apa kata orang, mau itu diperlakukan tidak baik atau baik, ya alarmnya itu yang nggak ada, instingnya itu yang nggak ada. Instingnya dia yang tidak kita bentuk. Jalan karena kita cut kan. Iya. Nggak boleh. Melawan orang tua tuh nggak boleh. Sama orang tua tuh harus patuh. Dosa kalau melawan orang tua. Gitu kan. Padahal ada cara untuk kita kemudian menerapkan sebuah pola asuh di mana anak bisa bebas mengekspresikan perasaannya dengan santun, dengan sopan. Dan kemudian anak belajar memiliki insting, ya kan, bahwa saya sudah diperlakukan tidak adil, ini saya tidak suka. Contoh anak tertua, kamu ngalah dong sama adik kamu. Itu salah satunya ya Bu? Salah satu. Iya. Kamu ngalah ketika kemudian dia perlakukan sama adiknya, kamu ngalah, kamu anak yang tertua, kamu ngalah sama adik kamu. Jadi dia terbiasa untuk memendam perasaannya. Terbiasa untuk kemudian tidak dilatih dia untuk menyadari bahwa ini nggak benar loh, gitu kan ya. Nah, jadi grooming itu bukan semata-mata ke arah seksual saja, tetapi ada karena kelak dia akan menjadi pribadi dewasa yang akan dieksploitasi, selalu menjadi korban di perkantoran, dengan atasannya dia tidak bebas bisa mengekspresikan misalnya, kemudian di dalam hubungan dengan pasangannya, partnernya, biasa menjadi korban, biasa harus manut, harus selalu mengalah, tapi kan dia sendiri korban perasaan. Iya kan? Tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, tidak bisa memiliki pilihan sendiri, tidak bebas menentukan arah hidupnya, selalu mengalah, selalu diam. Kalau ikutin arus aja gitu jadinya ya. Kalau misalkan memang dibiarkan itu ya. Jadi sehingga dia tidak bisa menjadi pribadi yang utuh kan ya. Iya. Nah, pribadi dewasa yang bagaimana nanti kalau seandainya dia menjadi korban terus. Suatu ketika kelak kan itu kayak bisa menjadi kayak bumerang menyerang balik ke diri dia. Bom waktu ya Bu. Bom waktu, betul. Jadi pertumbuhan pribadi dia menjadi tidak maksimal, aktualisasi diri dia juga menjadi terganggu, potensi dia menjadi terpendam. Iya. Gitu. Tapi berarti child grooming itu nggak melulu ke anak perempuan? Jadi bisa anak laki. Jadi child grooming itu ya, jangan kita salah mengerti satu ya. Oh itu anak perempuan cenderung lebih anak laki-laki tidak. Nah, satu. Kemudian anak yang pinter, ya kan? Anak yang pinter pasti dia tahulah. Dia bisa lah, anak yang pintar, anak yang kemudian dia bisa lah menganalisa. Tidak. Jadi child grooming itu bisa terjadi pada siapapun. Tidak peduli gendernya, tidak peduli kapasitas intelektualnya dia. Contoh anak pintar. Iya. Misalnya, kenapa anak pintar pun juga termasuk yang rentan. Dan kemudian tidak tertutup kemungkinan dia suatu ketika kelak menjadi korban untuk mendapatkan grooming emosional. Anak pintar biasanya orang tua menganggap bahwa dia pintar, dia tahu,
Dan kemudian sering mendapatkan pujian kan dari orang Iya. tuanya. Kamu tuh hebat, kamu tuh pinter. Mama sama papa nggak perlu ngapa-ngapain, kamu udah tahu. Ya, dia terbiasa untuk berada pada level high standar dari orang tuanya. Dan dia dianggap bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu menjadi identitas diri dia kan. Saya nih hebat loh. Jadi besar dia bawa tuh titel si anak pintar ini ya. Nah, kemudian bisa jadi kemudian ketika label itu, dia berarti kan tidak diberi kesempatan untuk bahwa dia itu punya masalah dan perlu bantuan. Ya kan? Betul. Bahwa dia bisa saja jatuh. Ya kan? Bahwa dia bisa saja gagal. Bahwa dia bisa saja menjadi orang yang memerlukan bantuan. Memerlukan pertolongan orang. Tapi karena label kamu hebat loh, apalagi kalau dibandingkan sama kakaknya atau adiknya sama anak tetangga. Wah, mama bangga punya anak kamu. Apa yang terjadi ketika dia di luar ketemu dengan orang yang menemukan celah, kekosongan emosinya dia bisa memanfaatkan dia. Apa yang terjadi? Contoh kalimatnya, ada orang yang memang punya niat mau mengeksploitasi dia. Kamu tuh hebat loh dibandingkan anak-anak lain. Kamu itu luar biasa loh dibandingkan dengan anak-anak lain. Apa yang dirasakan dia? Bahwa, wih, berarti saya benar. Saya ini hebat. Ya kan? Nah, ketika dia mendapatkan perlakuan yang alarm dia mungkin nyala ya, ini nggak benar. Dia nggak berani ngomong. Karena itu kegagalan kan? Dia nggak berani ngomong. Dia nggak berani melawan dengan orang yang sudah menanamkan pada dia bahwa saya ini kan hebat, saya ini kan kuat, saya ini bisa loh mengatasi masalah. Gitu ya. Nah, ketika masih dalam usia anak ini, ketika ada yang memanfaatkan celah, emosi anak ini selalu tinggi, dipuji. Dibandingkan anak-anak lain, kamu hebat. Mulailah orang itu melakukan pendekatan kepada dia. Kamu sudah seperti ngobrol sama kamu kayak seperti ngobrol dengan orang dewasa. Nah, dilakukan pendekatan sehingga si anak bergantung ke dia. Orang ini baik. Orang ini bisa mengerti saya. Nah, mulai diajak curhat. Kan sama orang tuanya kan dia nggak dibiarkan curhat. Gitu. Ini skenario yang pernah saya alami, ketemu dengan anak yang seperti itu. Dia bisa curhat sama orang itu. Lain. Iya kan? Nah, kebetulan ketemulah sama orang yang mau memanfaatkan kan. Dia bisa menjadi diri dia sendiri bahwa dia itu pernah lemah. Bahwa dia pernah gagal, dia bisa curhat, terjadilah kelekatan emosional. Masuk. Dan kalau seorang itu punya niat eksploitasi, dia lakukan apa? Isolasi. Anak itu diisolir dari grupnya. Polanya seperti itu ya, Bu? Polanya begitu. Orang tua kamu kan nggak bisa ngertiin kamu kan bisanya curhat cuma sama saya. Makanya dia menjauhkan dari orang tuanya. Terus kemudian, kamu kalau ada apa ngomong sama saya aja ya. Nah, mulai kan ada ikatan emosional sama orang di luar. Karena apa? Karena orang tuanya selalu menempatkan dia pada posisi di atas, tidak melihat ada celah emosional yang dibutuhkan oleh si anak, yaitu bahwa dia pernah gagal, bahwa dia itu juga butuh pertolongan. Dan dia selalu menutup. Ada orang yang melihat celah itu masuk, memanfaatkan, dia bisa curhat, dia bisa ini dilakukan ikatan emosional, diisolir dia dari teman-temannya bahwa dia berbeda dari yang lain, bahwa dia dewasa, bahwa dia hebat, dibikinlah dia punya ketergantungan emosional pada orang tersebut. Masuk dia ke dalam boundary-nya, masuklah dia ke dalam batasannya, masuk lebih jauh lagi, dieksploitasi, bisa seksual, bisa fisikal. Si anak tidak mau cerita, karena bercerita berarti kegagalan. Saya kan anak hebat, saya nggak pernah gagal di mata orang tua saya. Si anak bungkam, nggak berani cerita. Karena dia bukan orang yang gagal. Karena terbiasa dengan validasi, kamu anak hebat. Kamu tuh pinter. Iya. Kamu tuh tahu apa yang harus kamu selesaikan. Mama sama papa bangga, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Padahal dalam tahap perkembangan anak itu ya, dengan yang emosinya belum stabil, dengan pikiran kapasitas otaknya juga berpikirnya juga belum banyak gitu ya. Bu ya, jadi emang belum dilatih juga. Instingnya dia, insting ini benar atau salah. Karena itu tadi kan, kalau dia komplain, tidak pernah didengarkan suara hatinya,
ketika dia mengeluh, nggak pernah didengar, tidak pernah divalidasi, Dianggap gagal kalau mengeluh gitu kalau ya. mengeluh. Jadi instingnya dia, insting batinnya dia bahwa ini benar, ini salah, ya kan? Itu nggak dilatih. Jadi memang berarti kalau memang yang tanpa orang tua sadari ini lakukan pada anak, itu nanti berarti akan, kalau orang tuanya tidak sadar, berarti itu akan terus dibawa sampai dewasa ya Bu? Oh iya, iya, karena itu kan basicnya ya. Di dalam, jadi karakternya. Kecuali kalau kemudian si anak itu sendiri kemudian menyadari bahwa oh saya dulu sudah mengalami seperti ini, gitu kan ya, sudah mengalami hal seperti contoh ya Aureli aja, kenapa dia bisa toleran tanpa dia sadari bertahap bahwa dia sebetulnya sudah diperlakukan dengan tidak adil kan, relasinya tuh sudah tidak imbang, gitu loh. Ada kekuasaan di sini menguasainya dia. Kenapa dia membiarkan itu? Karena dia kalau kita baca dari kecil, waktu kecil dia kan diminta untuk menjadi anak yang patuh, anak yang manut, anak yang baik, anak yang pintar, gitu kan? Karena latar belakang ekonominya ya, orang tuanya kan juga dari mereka dari keluarga tidak mampu kan ya. Nah di situ dia diminta menjadi anak yang tough, anak yang patuh, anak yang selalu harus selalu harus oke lah, tidak pernah bermasalah dan kemudian tidak pernah mempertanyakan apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya. Memang dia anak baik kan dibilang. Nah, apakah orang tuanya jahat? Enggak, orang tuanya enggak menyadari itu, bukan sengaja orang tuanya. Tapi karena dia melihat dia sendiri orang tuanya sudah sibuk mikirin kebutuhan ekonomi, terus punya anak yang patuh, anak yang manut, tidak pernah bertanya, tidak pernah protes, tidak pernah apa, kan seneng ya? Iya, dianggapnya bagus. Nah, padahal itu membuat dia menjadi anak yang tidak bisa speak up. Ketika sesuatu terjadi pada diri dia nggak bisa speak up. Jadi karena dia tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosinya dia. Jadi memang ada plus minusnya juga ya Bu ya, anak yang banyak berekspresi dengan anak yang nggak bisa mengemukakan pendapatnya, itu plus minusnya. Jadi memang plusnya kan memang hubungan relasi pola asuh yang baik. Itu kan satu, memberikan anak satu rasa aman. Ya kan? Bahwa keluarga adalah tempat dia kembali. Orang tua adalah tempat di mana kemudian dia bisa bercerita. Dia bisa menjadi diri dia sendiri. Ya kan? Membuat kemudian anak merasa bahwa dia bisa tumbuh menjadi diri dia sendiri. Itu satu, rasa aman. Ya kan? Lalu pola asuh yang benar, relasi orang tua anak yang benar itu membuat yaitu adalah membuat anak bisa menemukan identitas dia. Saya ini siapa? Menemukan diri dia dengan bimbingan orang tua. Dengan bimbingan dari orang tua. Kemudian juga membuat anak bahwa saya bisa berhasil, bisa juga gagal. Bahwa emosi saya ini divalidasi, saya didengarkan. Ketika saya rasa tidak suka, ketika saya jengkel, ketika saya marah, ketika saya kemudian berantem dengan adik saya, itu adalah emosi yang wajar, diakui. Nah, orang tua bagaimana membimbingnya? Membimbing bahwa satu, akui dulu bahwa anak punya emosi itu. Bahwa si anak merasa bahwa itu adalah emosi yang wajar. Tapi kemudian diarahkan supaya dia mengekspresikannya dengan cara yang benar. Gitu, ya kan? Jadi orang tua mengarahkan, satu mengakui bahwa anak punya emosi itu, bahwa dia bisa berhasil, bahwa dia juga bisa gagal. Bahwa kegagalan itu bukanlah membuat bahwa dia itu buruk. Gitu loh. Kegagalan itu membuat dia harus bisa bangkit lagi. Jadi kedua setelah memberikan rasa aman, bahwa perasaan dia divalidasi. Memvalidasi perasaan anak. Itu sama juga dengan membangun intuisi, insting batinnya dia. Untuk nanti di luar bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang dia diperlakukan dengan baik, mana yang dia diperlakukan dengan tidak benar. Itu. Kemudian memberi kesempatan pada anak untuk berbicara. Itu melatih anak untuk mengatakan say no kalau dia memang tidak suka. Berani mengekspresikan emosinya dia. Berani untuk mengatakan tidak. Berani untuk menolak.
oleh siapapun, orang dewasa lainnya. Orang tua bagaimana? Arahkan si anak untuk mengatakan tidak, untuk mengekspresikan emosinya, untuk menolak dengan cara yang positif, dengan cara yang santun. Respect, menghargai bukan berarti patuh buta. Bukan berarti patuh bongkoan istilahnya ya. Respect boleh, menghargai orang dewasa harus. Tetapi ada batasan, ada boundary-nya, ada batasan. Ada saatnya kamu sebagai anak punya hak untuk bicara. Punya hak untuk say no. Punya hak untuk mengatakan tidak. Gitu. Nah, kadang kan orang tua ketika kemudian si anak, contoh paling simpel aja kan ya. Datanglah saudara keluarga orang tua yang si anak merasa tuh om tuh nggak suka aku, si om itu kasar sama aku. Nggak boleh gitu kamu ya. Itu om kamu. Iya. Paham ya? Iya. Tapi dengarkan, kenapa kamu nggak suka om kamu kasar? Kalau ngomong nggak enak, aku nggak mau ketemu dia. Nah, kamu tuh benar. Gitu ya. Ya kamu benar, tapi coba usahakan salam aja dulu, tapi nggak usah deket-deket. Akui. Jangan dipaksa dia untuk terus, itu om kamu itu dulu mamah tuh banyak ditolong sama dia, kamu harus patuh sama dia. Dia banyak berjasa loh sama keluarga kita. Berarti kan perasaan anak tidak divalidasi, perasaan anak tidak diakui, anak tidak dibangun insting batinnya dia bahwa ini nggak benar. Dia belajar, oh nggak boleh, apapun itu perlakuannya aku harus terima. Apapun sama orang yang lebih tua. Pokoknya sama orang lebih tua, mau dikasarin, mau nggak ini, pokoknya aku harus terima. Iya. Itu ajaran orang tuanya. Lah orang tua kan benar kan? Nggak sopan anakku, omnya datang cuma salam doang terus dia yang menghindar. Diajarin si anak, salam dulu aja. Atau diajak bicara, apa yang nggak enak ya? Iya ya, kalau ngomong ya memang gitu. Ya udahlah, yang penting kamu salam, santun, tapi habis itu ya udah jaga jarak, nggak apa-apa. Mama sama papa maklum. Validasi, dia tahu. Besok-besok kalau di luar sana diperlakukan oleh mentornya atau siapalah pelatih olahraganya dia atau apa, dia bilang, mah aku nggak suka, aku diginiin. Cerita dia, ngomong dia. Kalau nggak kan orang tua bilang, itu kan guru kamu. Nah, dia kan melihat pola itu di rumah, dia nggak boleh ngelawan orang tua meskipun dia sudah diperlakukan dengan tidak benar. Gitu. Jadi memang pola asuh benar-benar jadi pondasi utama. Pondasi utama. Ya, tadi anak punya rasa aman. Kemudian yang kedua, divalidasi perasaannya. Kemudian ketiga, si anak belajar untuk say no, mengatakan sesuatu pada orang dewasa dengan bebas. Dia berani mengatakan, berani speak up apa yang dia rasakan. Sehingga suatu ketika di luar sana dia diperlakukan dengan tidak benar, dia akan ngomong ke kita, ke orang tua di rumah. Kemudian yang berikutnya lagi, yang suka terjadi juga di dalam keluarga terhadap anak, itu adalah ketika kemudian orang tua melakukan isolasi, si anak diisolir. Begini, tidak boleh berhubungan, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Ada kecemburuan orang tua ketika anak itu bisa dekat dengan orang lain. Teman maksudnya? Bisa teman, bisa gurunya, bisa tantenya, bisa kakek neneknya, bisa orang dewasa lainnya dalam pengertian yang hubungan yang positif. Karena begini, mengisolir anak menjadi anak yang rentan untuk mendapatkan grooming. Itu salah satunya. Itu adalah anak yang terisolasi secara emosional. Dia tidak punya banyak tempat untuk sharing. Ya. Jadi ada orang tua yang gini, tujuannya baik nih. Kamu kalau ada apa-apa ngomongnya sama mama sama papa aja. Jangan cerita sama orang lain. Hanya mama dan papa lah yang bisa menolong kamu. Nggak ada orang lain. Kamu kalau ada apa-apa hanya sama mama dan papa. Hanya mama dan papa yang bisa kamu percaya. Sebenarnya baik tujuannya, iya. Baik tujuannya, ya kan? Hanya mama dan papa yang bisa kamu percaya. Orang lain di luar sana nggak bisa dipercaya. Jangan ke teman kamu, jangan ke tante kamu, jangan ke om kamu. Mama sama papa, hanya satu. Kamu nggak boleh cerita ke tempat lain, ya? Mama sama papa. Tujuannya benar ya? Apa yang dialamin? Orang tua tidak selalu available. Ya kan? Betul. Kita nggak available 24 jam untuk anak. Pada saat itu terjadi, si anak tidak punya, dia terisolir secara emosional dan orang tua juga tidak selalu bisa memenuhi kebutuhannya dia.
Iya kan? Orang lain bisa menyediakan kebutuhan yang lain, karena kebutuhan emosi anak ini kan banyak. Dengan teman-teman sebayanya, dia punya partner, teman, ya kan? Terus kemudian dengan kakek neneknya, dia punya hubungan emosional yang lain, yang untuk memperkaya pertumbuhan emosinya, memperkaya identitas dirinya dia, ya kan? Kalau hanya diisolir dengan satu orang tua saja, nah ini celah untuk masuk ini nih. Kalau kita bilang predator atau apa ya, kalau kita mau bilang istilah orang dewasa di luar sana, ini celah untuk dia masuk. Karena apa? Si anak terisolir secara emosional, yang dia hanya dengan satu orang tua saja, figur yang dia lihat cuma orang tua saja, dan dia tidak punya tempat lain bercerita, dia tidak punya tempat lain untuk kemudian menemukan identitas dirinya dia, masuk rentan. Andai kata anak, karena pendekatan kita orang tua terbatas juga, ya kan? Nanti orang-orang dewasa yang ada di sekitar dia, teman-temannya dia bisa menjadi tempat dia curhat, tempat dia berbagi, tempat dia bercerita, tempat dia bisa melihat sesuatu untuk mengembangkan diri dia, mendapatkan informasi yang baru, pengayaan knowledge-nya, pengayaan pribadinya dia. Dia bisa banyak dapat. Kompleks banget ya Bu ya. Jadi emang jangan membuat anak itu eksklusif, ini anakku. Aku melindungi dia dengan tujuan proteksi ya. Dengan tujuan proteksi. Nah, itu juga bisa membuat anak menjadi rentan. Kalau ini Bu, saya mau tanya, kalau misalkan memang sudah terlanjur terjadi, karena maksudnya ini kan pola asuh ya, lagi-lagi kan betul. Gitu. Biasanya kita tuh kalau pola asuh tuh turun-temurun. Ada yang kita ambil dari lintas generasi. Iya, lintas generasi. Nah, sekarang itu banyak juga anak yang udah jadi orang tua gitu, ingin memutus mata rantai dari generasi sebelumnya. Nah, kalau misalkan memang belum, yang belum memutus mata rantai itu apa yang harus dilakukan sama orang tua? Oke. Yang pertama, dari si orang tuanya itu sendiri ya, pertama. Dia harus menyadari dulu. Karena kalau dia nggak menyadari pola-pola apa saja yang sudah dia terapkan kepada si anak, bahasa apa saja yang sudah dia gunakan terhadap si anak, gitu ya. Sehingga membuat si anak menjadi rentan untuk mendapatkan perlakuan grooming emosional, gitu ya. Jadi satu, dia menyadari dulu. Kemudian kedua, dia sebelum dia memulai itu, memutus itu, kemudian dia melihat anak itu sebagai siapa? Dia melihat anak itu sebagai apakah, ya kan? Satu, apakah dia melihat anak itu sebagai anak yang memenuhi kebutuhan emosinya dia sendiri? Ajang validasi orang tua. Jadi gini. Banyak sekali ya orang tua yang kemudian menjadikan anak ini, kan banyak sekali juga di dalam suatu relasi hubungan dalam rumah tangga. Ada ketidakpuasan terhadap pasangannya. Maka dia memenuhinya dari si anak. Ada mungkin kegagalan dia di masa lalu. Ya kan? Maka dia berharap anak bisa memenuhi. Anak memperbaiki. Memperbaiki, memenuhi kegagalan dia di masa lalu. Ada mungkin kemudian kesepian di masa lalu yang dia harapkan anak bisa mengisi. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Pahamin itu dulu. Anak ini di kacamata dia ini sebagai apa? Gitu kan? Nah, karena ini akan membuat misalnya gini. Anak ini saya bisa bangga karena anak saya. Akibatnya apa? Dia menjadi kontrol terhadap anaknya. Ya kan, dia tentukan dia harus ikut les ini, dia ikut les itu, karena anak adalah sumber kebanggaan saya dulu pernah gagal, saya dulu tidak berhasil, maka sumber kebanggaan saya itu dari anak, maka dia akan kontrol si anak. Dia menyadari, oh aku ternyata selama ini aku sudah melakukan kontrol terhadap si anak, sehingga anak tidak punya kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, bagaimana kemudian dia memutus mata rantai untuk tidak melakukan kontrol si anak? Perlahan-lahan mulai bisa dia let it go. Pada saat kemudian ketika dia kecewa terhadap anak. Dia menyadari itu kan. Contoh, kenapa dia kecewa. Anaknya ternyata tidak
tidak berhasil lah seperti yang diharapkan, ya kan? Anak memilih jurusan pendidikan yang nggak sesuai dengan maunya dia. Beri kebebasan, ajak dialog tuh anak. Karena pola asuh yang benar adalah melihat anak bisa mandiri tanpa saya. Ingat loh, kita menyiapkan anak kalau dia suatu ketika kelak kita nggak ada loh ya. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana dia bisa mandiri tanpa kita? Gitu loh. Bagaimana kemudian dia bisa menjadi diri dia sendiri, bagaimana dia bisa bahagia menjadi diri dia sendiri. Itu berat loh melepas itu. Karena bagi orang tua ya, saya harus menentukan dia harus les ini, dia harus ke sini, dia harus nanti kuliahnya ngambil jurusan ini. Karena kalau dia sukses kan dia juga yang senang. Aku kan menyiapkan dia. Sadar nggak kalau kita sudah melakukan grooming terhadap anak kita, memaksa mengeksploitasi emosinya dia demi kemudian keinginan kita untuk melihat supaya anak itu membanggakan kita. Sementara belum tentu loh dia happy. Nah, memutuskan mata rantai itu dialog, ngobrol, kamu maunya apa? Kenapa kamu mau memilih ini? Nanti kamu ke depannya bagaimana? Kita mengarahkan dengan cara dari pilihannya dia, oke, kalau kamu mau ke sana, kamu harus begini ya, kamu ambil ini, kamu begini. Bukan, kamu harus begini, kamu nanti jadi dokter ya. Karena nanti dokter itu masa depannya begini, kamu harus ini, kamu ikut les ini, supaya nanti kamu lulus SPMB masuk di kedokteran. Kalau nggak bisa ya udah, mama papa sudah menyiapkan biaya untuk kamu harus ke sini. Karena masa depan dokter itu cemerlang, belum tentu loh dia mau. Iya. Belum tentu loh dia suka jadi dokter, tapi belakangan menjadi yang biasa-biasa saja. Karena nggak sesuai. Iya. Nah, kalau mau memutus mata rantai itu sadari. Kita mau, anak itu mau kita jadikan apa di dalam pandangan kita loh. Dalam batin kita, anak itu mau memuaskan emosi kita, memenuhi keinginan kita, kegagalan kita. Atau kita melihat anak adalah sebagai anugerah dari Allah, dititipkan kepada kita untuk supaya dia tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, tumbuh menjadi orang sukses yang menurut versinya dia. Itu. Jadi emang orang tua itu yang poin penting itu adalah harus sadar bahwa mungkin pernah melakukan itu, jangan sampai ke depannya dilakukan lagi agar terhindar dari supaya anak tidak supaya anak itu bisa menjadi pribadi yang mandiri, kemudian tumbuh menemukan identitas dirinya, menjadi pribadi yang matang, yang tidak bisa nanti dimanfaatkan oleh orang lain, tidak bisa dieksploitasi oleh orang lain, tidak menjadi korban dari grooming oleh orang lain. Ini bagus banget sih, ini apa ya, pembahasan ini kalau nggak diberhentiin Bu, itu nggak bakal, kita nggak bakal berhenti, bisa sehari semalam ini kita. Tapi kalau boleh saya ambil kesimpulan ya, berarti memang pondasi utama itu dari keluarga. Lagi-lagi keluarga itu adalah tempat yang harusnya memberikan rasa aman. Betul. Kepada anak. Betul. Jadi jangan sampai anak itu mencari di luar. Apapun itu, dari bentuk emosinya, validasinya, apa itu, anak itu tidak boleh. Dan lagi-lagi sebagai orang tua itu kita harus mengerti bahwa setiap generasi itu pasti akan berubah. Betul. Jadi kita harus mengikuti generasinya itu tanpa harus melihat dari yang dulu kita rasakan. Kalau boleh saya ambil kesimpulan sih kayak gitu ya Bu. Jadi emang kita harus mendidik anak sesuai dengan generasinya. Dan lagi-lagi kita harus banyak baca literasi, harus membuka mata juga. Kalau misalkan memang mungkin pola asuh yang selama ini saya terapkan kurang baik. Ya, pola asuh tujuannya baik. Iya, tujuannya baik, tapi ternyata dampaknya ke anak menjadi kurang baik. Pribadi yang mudah tergantung secara emosional, tidak berani mengatakan apa yang dia rasakan, tidak berani, tidak bisa menemukan jati dirinya dia. Ya kan, terus kemudian tidak bisa menjadi pribadi yang bahagia karena dia mampu mengaktualisasikan dirinya tanpa rasa bersalah,
tanpa rasa menanggung beban emosional yang berat untuk dia. Gitu. Jadi biar juga anak itu tumbuh menjadi dirinya sendiri dan tidak mewariskan lagi ke generasi berikutnya. Kalau gitu sekarang kita kasih penutup sedikit ya Bu ya, untuk pesan untuk orang tua yang mungkin menonton podcast ini, karena podcast ini lagi-lagi membuka mata kita sebagai orang tua bahwa belum tentu pola asuh yang menurut kita baik itu ternyata baik untuk anak gitu. Nah itu apa pesan untuk orang tuanya, Bu? Kalau pesan saya, menjadi orang tua itu memang tidak gampang, ya kan? Punya anak itu cita-cita semua wanita bercita-cita punya anak, gitu kan ya. Tetapi yang satu kita menyadari bahwa menjadi orang tua itu memang tidak gampang dan kemudian tidak semudah yang saya omongkan ini. Saya pun juga masih belajar sampai sekarang menjadi orang tua dan juga seringkali juga bertanya-tanya ini benar atau salah sih, gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua kita harus selalu satu, anak itu butuh pendampingan terus-menerus dan kemudian bahwa kita mencoba untuk selalu ada untuk anak, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, ada untuk dia dan mencoba untuk mengerti, memahami dan mengerti yang dia butuhkan itu apa, memenuhi kebutuhan emosional si anak. Itu ya salah satunya ya, bahwa anak ini adalah pribadi yang selalu bertumbuh. Seperti tadi yang disebutkan bahwa zaman berubah-berubah, si anak dari kecil, bayi, selalu mengikuti perkembangan anak dan menyesuaikan pola asuh kita untuk terhadap si anak sesuai dengan tahapan perkembangannya dia, sesuai dengan kebutuhannya dia. Dan kemudian tidak kemudian mengekang anak dalam artian bahwa anak harus mengikuti apa kemauan si orang tua, tetapi bahwa kita mencoba untuk menemukan apa yang bisa dikembangkan dari si anak, fokus terhadap potensinya dia yang bisa dikembangkan pada si anak, karena tanpa mengabaikan ya, karena seringkali orang tua fokus di segi kelemahan si anak sehingga melupakan untuk mengembangkan potensinya. Kalau saran saya kepada orang tua, fokus terhadap potensi apa yang dia miliki, fokus di sana, kembangkan sini, maka dengan sendirinya akan mengurangi hal negatif, hal kekurangan, kelemahan si anak. Dan kemudian membiarkan anak tumbuh menjadi pribadi dia sendiri, memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan penuh kepada dia. Dan kita orang tua hanya sekedar untuk menyiapkan rambu-rambunya saja. Tidak menjadikan anak untuk memenuhi kebutuhan ambisi kita, tidak menjadikan anak untuk mengisi kekosongan emosi kita, tidak menjadikan anak kemudian untuk menjadi orang yang akan menjadi penyelamat kita. Bukan itu fungsi kita sebagai orang tua. Tapi menyiapkan anak supaya menjadi pribadi yang mandiri, supaya menjadi pribadi yang bisa mengaktualisasikan dirinya dengan secara maksimal dan menjadi pribadi yang bahagia. Jadi anak itu bukan investasi ya? Bukan. Bukan. Karena ya banyak mungkin di luar sana yang berpikir anak itu investasi orang tuanya, ya kan Bu ya. Jadi emang itu yang harus kita putus, kalau anak itu ya harus dengan jalannya dia sendiri, bukan dengan jalan kita. Betul. Berat banget sampai nggak bisa nafas. Kalau ini Bu, pesan untuk anak atau remaja yang mungkin nanti akan menonton podcast ini, apa Bu kira-kira? Bagi anak dan remaja, memang kalau dia, ya saya gini ya, kalau bagi anak dan remaja itu begini, mereka itu seringkali tidak menyadari kalau mereka itu kan korban ya, sehingga memang perlu bantuan orang tua yang ada di sekitar, orang dewasa yang ada di sekitarnya. Tetapi dengarkan suara hati kamu, ya. Kalau hubungan yang sehat, relasi yang sehat itu adalah yang memberi dia pada kebebasan, bukan mengikat. Kalau udah ada rasa tidak nyaman dalam suatu hubungan, baik itu terhadap guru, terhadap orang tua sendiri, gitu kan ya, kemudian terhadap teman atau orang dewasa lain di luar yang dengan tujuan yang buruk, terutama terhadap orang dewasa lain di luar,
maka segera menjauh. Gitu. Karena tidak ada hubungan yang sehat itu yang akan membebani emosi. Nggak ada itu. Hubungan yang sehat itu adalah membuat kita merasa merdeka, membuat kita merasa lebih baik, membuat kita merasa nyaman. Kalau dalam hubungan pertemanan, baik itu dengan teman, baik itu dengan orang dewasa lainnya, sudah ada beban emosi, sudah ada rasa tidak nyaman, ada merasa terikat, merasa terkekang, merasa tidak enak, dengarkan suara hatimu. Menjauh. Dan kalau ada sesuatu yang tidak benar, berceritalah kepada orang yang kamu percaya. Orang tuamu, atau gurumu, atau temanmu, atau siapa. Segera menjauh. Karena intinya hubungan yang sehat adalah membuat kita merasa lebih nyaman, membuat kita merasa lebih baik lagi, membuat kita merasa pribadi yang merdeka, tidak terikat, kemudian juga tidak terkekang, dan secara emosional kita menjadi lebih happy. Di luar itu berarti hubungan itu sudah tidak benar. Baik. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Endang atas penjelasannya yang luar biasa, ini bagus banget. Yang bisa saya ambil lagi dari semuanya adalah sebagai orang tua belajarlah lebih peka kepada anak. Terus kenali anak bukan sebagai alat untuk memuaskan diri sendiri, bukan anak itu bukan untuk dieksploitasi. Jadi anak itu harus bisa menentukan arah hidupnya setelah kita nanti tidak ada. Kita harus mengarahkan seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau seperti itu cukup sekian podcast hari ini. Kita akan tutup Bu. Boleh say goodbye dulu untuk Moms di sana. Iya, Mam, semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan mohon maaf apabila ada salah-salah ya, ada yang ketidaksempurnaan. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya Retno Anindita dari Yayasan Dia Penerus Bangsa. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Hatiku terluka, aku